الله 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 الله، هذه امواج. شوف سيارة تنسحب تو العين دوس. يا ساتر يا ساتر. Pagi ini, dunia tidak hanya menyaksikan hujan. Dunia menyaksikan luapan. Luapan yang oleh banyak orang dimaknai sebagai karma. Hujan deras dengan intensitas ekstrem mengguyur Mekah dan wilayah sekitarnya. Air turun tanpa jeda, deras dan berkelanjutan. Akibatnya, bukan hanya satu titik yang terdampak, melainkan beberapa kawasan dan kota di sekitar Mekah terendam banjir parah. Jalan-jalan berubah menjadi aliran air. Aktivitas lumpuh. Kehidupan berhenti dalam waktu singkat. Yang lebih mengejutkan dunia, genangan air tidak berhenti di wilayah biasa, tetapi juga menjangkau kawasan paling sensitif dan paling dijaga. Area sekitar Ka'bah dan kompleks Masjidil Haram dilaporkan ditutup sementara seiring kondisi banjir dan pengamanan darurat yang diberlakukan. Penutupan kawasan ini menjadi momen yang jarang terjadi. Sebuah pengingat bahwa pusat simbol rohani dunia tetap berada di bawah hukum alam yang Tuhan tetapkan. Air tidak bertanya apa nama kota itu. Air tidak berhenti karena status kesucian. Air tidak mengenal narasi manusia. Ketika Tuhan menggoncangkan, yang ingin ditunjukkan bukan kehancuran semata, melainkan siapa yang sesungguhnya berdaulat. Menurut informasi yang beredar, tempat tersesat tersebut yang dianggap suci telah terendam banjir hingga kurang lebih 50 cm, termasuk area yang dikenal sebagai lokasi ritual pelemparan batu yang turut tergenang air banjir. Situasi ini disebut-sebut sebagai alasan utama diberlakukannya pembatasan ketat. Bahkan menurut berbagai laporan, otoritas Arab Saudi melarang penayangan dan penyebaran video-video tertentu yang menampilkan kondisi tersebut demi alasan keamanan dan pengendalian situasi. Peristiwa ini menjadi sorotan global, bukan hanya karena skalanya, tetapi karena simbol, tempat, dan keyakinan yang selama ini dianggap tak tergoyahkan kini berada dalam kondisi darurat. Dan di titik inilah, manusia di seluruh dunia diajak untuk berhenti sejenak, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk merenung. Karena ketika air naik dan simbol terendam, pertanyaannya bukan lagi tentang tempat, melainkan tentang apa yang sesungguhnya berkuasa atas hati manusia. Alkitab sejak lama mengingatkan bahwa masalah terbesar manusia bukan kurangnya ibadah, melainkan penyembahan yang bergeser. Berhala juga dapat berbentuk simbol yang dilindungi tanpa boleh dipertanyakan, seperti batu iblis, yang diperlakukan seolah memiliki kuasa, padahal firman Tuhan berkata dengan tegas, berhala-berhala, mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mazmur 115 ayat 4. Benda tidak memiliki roh, benda tidak memiliki kuasa, namun manusia sering memberi kuasa pada apa yang Tuhan tidak pernah tetapkan. Dan berhala sering hadir dalam ritual yang dijalankan tanpa ketaatan, seperti mengelilingi kotak hitam, dilakukan berulang-ulang. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Samuel, apakah aku berkenan kepada korban sembelihan dan korban bakaran sama seperti kepada ketaatan? Tuhan tidak mencari gerakan tubuh. Tuhan mencari hati yang taat. Alkitab menutup semua ini dengan satu pernyataan yang sangat keras. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Bukan hanya patung, bukan hanya dewa, bukan hanya batu iblis, bukan hanya kotak hitam, tetapi apapun yang mengambil posisi Tuhan. Kesimpulannya jelas, ibadah tanpa ketaatan adalah kehampaan. Ritual tanpa kebenaran adalah penyesatan. Simbol tanpa Tuhan adalah berhala, dan itulah sebabnya Alkitab tidak pernah takut menegur penyembahan yang bergeser. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, pagi ini kita tidak menutup renungan dengan tudingan, bukan pula dengan rasa menang atas siapapun. Kita menutupnya dengan keheningan yang jujur, karena di hadapan Tuhan, setiap manusia berdiri setara. Peristiwa yang terjadi di dunia bukan sekadar berita, ia adalah cermin. Bukan untuk menunjuk keluar, melainkan untuk menyorot ke dalam. Sebab seringkali yang paling perlu ditanya bukan siapa yang salah,
melainkan siapa yang sedang kita sembah. Kita hidup di zaman ketika simbol mudah menjadi pusat, ritual menjadi kebanggaan, dan kebiasaan rohani berubah menjadi rutinitas kosong. Bibir menyebut nama Tuhan, namun hati jauh dari kehendaknya. Tangan sibuk melakukan hal-hal suci, namun hidup enggan tunduk pada kebenaran. Tuhan tidak menolak ibadah. Ia menolak ibadah yang menggantikan Dia dengan bentuk luar. Ia tidak membenci ritual. Ia membenci ritual yang menyingkirkan ketaatan. Ia tidak alergi pada simbol, tetapi ia murka ketika simbol mengambil tempatnya. Karena itu, renungan pagi ini adalah undangan kasih karunia. Undangan untuk kembali. Bukan kembali ke gedung, bukan kembali ke tradisi, bukan kembali ke kebiasaan lama, melainkan kembali ke hati yang takut akan Tuhan. Dengarkan bagaimana firman Tuhan menegur dengan lembut namun tegas, sebab demikianlah firman yang maha tinggi dan yang mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Yesaya 57 ayat 15. Tuhan tidak tinggal di bangunan yang diagungkan manusia, Ia tinggal di hati yang tunduk, Ia tidak terikat oleh tempat, Ia berdiam dalam ketaatan. Firman Tuhan juga memperingatkan kita tentang ibadah yang tampak benar, namun kehilangan arah. Janganlah engkau cepat-cepat dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas mengucapkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi, sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Pengkhotbah 5 ayat 1. Kadang yang paling rohani bukanlah banyaknya kata, melainkan dalamnya pertobatan. Bukan kerasnya suara, melainkan rendahnya hati. Dan firman Tuhan menutup panggilan ini dengan peringatan yang sangat pribadi. Jika engkau berkata, sesungguhnya aku tidak tahu hal itu, masakan Dia yang menguji hati tidak mengetahuinya? Dia yang menjaga jiwamu, masakan tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Amsal 24 ayat 12. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, tidak ada ibadah palsu yang tidak terlihat, tidak ada penyembahan yang bergeser yang luput dari matanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan masih memberi waktu, masih memberi kesempatan, masih mengetuk hati manusia sebelum guncangan yang lebih besar datang. Hari ini bukan tentang siapa yang benar. Hari ini tentang siapa yang mau bertobat. Bukan tentang siapa yang disorot dunia, melainkan siapa yang berani membiarkan hidupnya disorot oleh firman. Kiranya kita tidak hanya rajin beribadah, tetapi sungguh-sungguh taat, tidak hanya mengenal simbol, tetapi mengenal Tuhan yang hidup. Tidak hanya berdiri di tempat yang dianggap suci, tetapi hidup sebagai bait-Nya yang kudus. Dan ketika dunia berguncang, kiranya hati kita tetap teguh, karena bukan ritual yang menopang kita, melainkan Tuhan yang berdaulat atas segalanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang kami dengar pagi ini. Firman yang menghidupkan, menguatkan, dan menuntun langkah kami dalam menghadapi hari yang baru. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan tanpa arah. Engkau berbicara, Engkau menegur dengan kasih, dan Engkau meneguhkan kami lewat setiap ayat yang telah Engkau bukakan pagi ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu nyata. Bahkan dalam kesunyian pagi, kami merasakan bahwa Engkau dekat. Engkau menyentuh hati kami yang mungkin sedang letih, kecewa, atau kehilangan semangat. Engkau mengangkat wajah kami yang tertunduk dan memberi harapan bahwa kami tidak sendiri. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa hari ini bukan sekadar rutinitas biasa. Hari ini adalah kesempatan baru, lembaran baru, dan anugerah yang Engkau percayakan kepada kami. Itulah sebabnya kami ingin memulai hari ini dengan berserah sepenuhnya kepadamu. Bukan hanya langkah kami, tetapi juga hati kami, pikiran kami, rencana kami, dan seluruh hidup kami. Ajari kami untuk tidak hanya mendengar firman-Mu lalu melupakannya, tapi tolong kami untuk menghidupi setiap kebenaran yang telah kami dengar. Berikan keberanian untuk taat
hati yang lembut untuk menerima teguran, dan kerinduan untuk makin dekat kepadamu hari demi hari. Jika hari ini kami harus menghadapi tekanan, berikan kami kekuatan untuk tetap berdiri teguh. Jika hari ini ada keputusan besar yang harus diambil, berikan kami hikmat dan kepekaan untuk mendengar suaramu. Dan jika hari ini kami harus menghadapi orang-orang yang sulit, ajari kami untuk tetap mengasihi dengan kasih Kristus yang lembut dan sabar. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk setiap pribadi yang pagi ini mungkin berdoa dalam diam sambil menangis, yang memikul beban berat, yang sedang merasa tak sanggup melanjutkan. Tuhan, jamahlah mereka. Berikan pelukan kasih-Mu yang memulihkan. Berikan penghiburan dari Roh Kudus yang menenangkan. Bangkitkan kembali semangat hidup mereka dan nyalakan kembali api iman yang mungkin mulai padam. Bagi yang sedang sakit, kami minta kesembuhan-Mu. Bagi yang sedang berduka, berikan kekuatan surgawi. Bagi yang sedang menantikan jawaban doa, Tuhan tolong bukakan jalan. Engkau tahu isi hati setiap anak-Mu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dan kami percaya Engkau tidak akan mengecewakan orang-orang yang berharap kepadamu. Tuhan Yesus, jagalah mulut kami agar tidak menyakiti. Jagalah pikiran kami agar tidak menyimpang. Jagalah hati kami agar tetap bersih di hadapan-Mu. Biarlah setiap langkah kami hari ini dipenuhi kasih dan kebenaran. Dan apapun yang kami kerjakan, biarlah semua itu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga menyerahkan orang-orang yang kami kasihi ke dalam tangan-Mu. Lindungi keluarga kami, berkati pekerjaan mereka, kuatkan iman mereka, dan jadikan mereka saksi-Mu di tengah dunia ini. Teguhkan kami sebagai satu rumah tangga yang dibangun di atas dasar firman Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu, para pemimpin rohani, dan semua hamba-hamba Tuhan yang Kau panggil melayani. Berikan kekuatan baru bagi mereka, hikmat yang segar, dan hati yang terus melekat kepadamu. Bangkitkan gereja-Mu Tuhan, agar menjadi terang yang bersinar di tengah kegelapan zaman. Akhirnya Tuhan, kami ingin berjalan hari ini dengan langkah yang ringan. Bukan karena hari ini akan mudah, tapi karena kami tahu Engkau berjalan di depan kami. Engkau menyertai kami dengan kuasa-Mu. Engkau meneguhkan kami dengan kasih-Mu. Dan Engkau memberi damai yang melampaui segala akal. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang menguatkan pagi ini. Kami akan melangkah dengan penuh harapan dan sukacita, karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah setia, penuh kasih, dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami serahkan seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu yang perkasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan renungan pagi ini. Di tengah hiruk pikuk dunia yang semakin bising, di tengah kecemasan yang tak henti menggedor pintu hati kita telah memilih untuk diam sejenak, untuk merenung, untuk mendengar suara Tuhan yang lembut, yang berbicara tidak lewat badai, tetapi lewat bisikan kasih yang menyejukkan jiwa. Biarlah setiap firman yang telah kita dengar hari ini menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jangan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi jadilah pelaku firman, sebab hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa yang akan bertahan ketika dunia digoncang. Hari ini, mungkin kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Mungkin ada tantangan, mungkin ada air mata. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya tetap sama, kuasa-Nya tidak berkurang, dan rencananya atas hidupmu tidak pernah gagal. Maka melangkahlah dengan iman, bukan dengan rasa takut. Tinggikan Yesus di setiap keputusanmu, dan ingatlah bahwa kamu bukan sendiri. Surga memperhatikanmu, malaikat berjalan di sekelilingmu.
dan Roh Kudus diam di dalam hatimu, memberi penghiburan, penguatan, dan arahan setiap waktu. Sampai kita bertemu kembali dalam renungan yang akan datang, tetaplah haus akan kebenaran, tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan, dan tetaplah menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Selamat pagi. Selamat menjalani hari bersama Yesus. Tuhan Yesus memberkati.